Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih dijumpakan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kita di hari ini, kita akan mengkaji bersama terkait karakteristik kurikulum 2013 PAUD. Karakteristik kurikulum 2013 dalam pendidikan anak usia dini ini, yang pertama kita kaji terkait rasional dan elemen perubahan kurikulum 2013 dalam pendidikan anak usia dini. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Itu secara umum. Bahwa dalam sistem pendidikan nasional hanya disampaikan bahwa dalam kurikulum adalah seperangkat rencana ataupun bentuk pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, dan cara penggunaannya. Itu pada umumnya seperti itu. Ketika kita maknai bersama, untuk apa kurikulum itu ada? Untuk guru kah? Atau untuk peserta didik kah? Jelasnya, kedua belah pihak tersebut perlu memaknai itu dan perlu memahami dan mengimplementasikan kurikulum yang sudah kita bersama-sama menjadikan dasar dalam pendidikan di Indonesia. Bagi guru, sebagai upaya menentukan strategi, cara, metode, langkah. Untuk apa? Untuk memfasilitasi agar anak-anak dengan nyaman, dengan aman dapat mencapai tujuan kehidupannya. Bagi anak, tentu kurikulum sesungguhnya lebih dikuatkan, difungsikan untuk peserta didik. Ada jelas capaian-capaian peserta didik seperti apa. Kompetensi apa yang harus dikuasai oleh peserta didik kita. Guru hanya sebagai fasilitator untuk menerjemahkan langkah anak-anak kita dalam mencapai tujuan secara jelas, sinkron. Dalam konteks ini pun sesungguhnya bukan hanya guru yang harus memahami kurikulum 2013 dalam pendidikan anak usia dini. Lalu siapa lagi? Seluruh manusia dewasa yang berkewajiban mendidik anak-anak dan memfasilitasi hidup anak-anak untuk kebahagiaan mereka di masa depan. Karena anak selayaknya bukan hanya hidup di sekolah saja, tapi anak-anak pun mereka hidup di masyarakat, hidup di lingkungan keluarga. Bisa kita bayangkan bersama, guru di sekolah memahami bagaimana cara memfasilitasi anak-anak supaya dapat mencapai tujuan hidupnya. Tapi orang tua tidak memahami. Percuma. Upaya apapun yang kita lakukan, jika tidak sinkron dalam memfasilitasi kehidupan anak-anak, maka akan terjadi ketidaksinkronan pada otak anak-anak kita juga. Guru memfasilitasi dengan seperti ini, tapi orang tua berbeda. Maka mana yang paling nyaman bagi anak, itu yang akan anak pilih. Dan anak tidak tahu apakah kenyamanan itu berfungsi secara baik untuk pembenahan hidup dia, untuk masa depan dia, atau malah menjadi bagian yang menjadikan untuk bahan tangisan mereka di masa depan saja. Itulah makna yang sesungguhnya dari rasionalisasi kurikulum 2013 dalam pendidikan anak usia dini. Sesungguhnya seluruh kurikulum, tapi di hari ini kita memaknai kurikulum 2013 dalam pendidikan anak usia dini. Adapun rasionalisasi dari pengembangan kurikulum 2013 dalam pendidikan anak usia dini.
bahwa pengembangan potensi anak usia dini di saat ini sudah waktunya kita terapkan konsep holistik integratif. Seperti apa Paudi holistik integratif ini? Holistik itu menyeluruh. Integratif berarti terintegrasi antara pendidikan, kesehatan, perlindungan sebagai dasar-dasar untuk memasuki pendidikan yang lebih lanjut untuk mereka. Bukan hanya pendidikan formal. Anak-anak harus layak dari sisi keamanan dan kenyamanan. Bukan hanya dalam sisi pendidikan, tapi juga dalam sisi kesehatan dan perlindungan yang lainnya. Holistik, tapi terintegrasi dalam memfasilitasi kehidupan anak-anak di hari ini dan kebahagiaan anak-anak di masa depan. Inilah dalam kurikulum 2013. Tepatnya dalam pendidikan anak usia dini kita batasi. Konsep holistik integratif tersebut menjadi bentuk tanggung jawab yang sesungguhnya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini memberikan fasilitas atas kelayakan hidup anak-anak di Indonesia. Untuk apa? Untuk tumbuh dan berkembang. Berikutnya ada karakteristik kurikulum 2013. Yang pertama itu mengoptimalkan perkembangan anak-anak. Disesuaikan dengan kebutuhan zaman di hari ini. Disesuaikan dengan pemenuhan kebutuhan hidup mereka di masa depan. Menggunakan pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik dan memberikan rangsangan, stimulus. Bukan guru yang selalu memberikan solusi pada pemenuhan kebutuhan hidup anak, tapi guru hanya sebagai fasilitator bagi anak-anak dari berbagai dimensi. Diberikan persoalan kepada anak-anak saintifik. Anak menemukan masalah, anak mencari solusi, dan anak mendapatkan solusi itu. Berikutnya, menggunakan penilaian autentik dalam pemantauan perkembangan. Ada assessment, bukan hanya penilaian di akhir dari hasil kegiatan pembelajaran, tapi dalam proses pembelajaran pun diberikan penilaian-penilaian secara jelas. Dan berikutnya, memberdayakan peran orang tua dalam proses pembelajaran. Itulah bagian dari holistik integratif. Bukan hanya membiarkan anak dididik oleh guru di sekolah, tapi orang tua pun ikut andil dan mempedulikan masa depan anak-anaknya. Berikutnya, tujuan kurikulum 2013 dalam pendidikan anak usia dini yaitu untuk mendorong berkembangnya potensi anak-anak agar memiliki kesiapan untuk pendidikan selanjutnya. Itu dalam catatan kurikulum kita. Namun secara psikologi, secara mendalam, secara kejiwaan dari kurikulum itu bukan hanya untuk kesiapan pemenuhan anak-anak supaya hidup dalam jenjang pendidikan berikutnya saja, tapi supaya anak-anak mampu memiliki landasan dan dasar hidup atas kebahagiaan mereka di masa depan nanti. Adapun kerangka dasar pendidikan yang menjadi landasan-landasan pengembangan kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini ini. Yang pertama landasan filosofis, yang kedua landasan sosiologis, ada psikopedagogis, teoretis, dan yuridis. Itu sudah menjadi satu kesatuan yang utuh, menjadi landasan untuk idealitas, keidealan. Supaya manusia-manusia Indonesia jelas adanya, jelas masa depannya, dan layak menjadi bagian dari warga dunia. Bukan hanya sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun elemen perubahan dalam kurikulum 2013 dalam pendidikan anak usia dini ini, ada STPPA, standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Jelas standarnya disamaratakan bahwa anak usia sekian minimalnya mampu melakukan ini, dan ini.
Itu standar nasional. Tapi kita terapkan dalam pendidikan untuk apa? Supaya warga negara Indonesia tadi layak dinyatakan menjadi bagian dari warga dunia. Berikutnya ada dalam standar isi, standar proses, standar penilaian. Itu jelas disesuaikan dengan pemenuhan kebutuhan di hari ini. Berikutnya standar pendidik dan tenaga kependidikan. Jelas ada Undang-Undang Nomor 14 tentang guru dan dosen. Standar kualifikasi yang tadinya boleh SMA menjadi S1. Kemudian nanti ke depannya bisa saja minimal guru TK itu harus profesor. Bisa saja seperti itu. Karena kelayakan hidup manusia di masa depan akan semakin tinggi. Berikutnya, standar sarana dan prasarana. Mungkin di hari ini harus ada media-media fisik. Mungkin di masa depan nanti semuanya sudah didigitalisasi kecuali guru. Kemudian ada standar pengelolaan. Dari sisi pengelolaan pun distandarkan. Kenapa? Disinkronkan dengan pemenuhan kebutuhan dari pelayanan. Bagaimana untuk mencapai tujuan kompetensi yang diharapkan. Supaya anak-anak kita nanti dalam posisi menjadi manusia yang bahagia dalam dirinya sendiri dan mampu menjadi bagian manusia yang mampu membahagiakan anak-anak ataupun kehidupan manusia di berikutnya. Bukan hanya menjadi manusia yang bahagia untuk dirinya sendiri, tapi mereka pun memiliki tanggung jawab atas kebahagiaan anak-anaknya nanti di kemudian hari. Ataupun manusia-manusia selanjutnya setelah mereka. Itu yang menjadi bagian dari elemen-elemen perubahan dalam kurikulum 2013 PAUD ini. Terima kasih atas segala partisipasi dari semuanya. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji di hari ini dapat bermakna, bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum kita akhiri kegiatan diskusi kita hari ini, saya titip salam untuk orang-orang terdekat dari teman-teman terlebih dahulu. Dan sebelum saya undur diri, mari kita teriakan bersama. Aku bahagia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.